Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabika Rosdiana dengan NIM 2285230018 dari jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Meila Nurmala, SPSI MPD. Mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesulitan belajar atau gangguan belajar disgrafia. Kalian tahu nggak sih apa itu disgrafia? Oke, jadi disgrafia ini merupakan suatu gangguan belajar yang ditandai oleh kesulitan dalam menulis dan mengeja. Tetapi ini bukanlah gangguan mental, melainkan merupakan masalah pada fungsi otak yang mengatur keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk menulis. Individu yang mengalami disgrafia menghadapi kesulitan dalam mengordinasikan pikiran dengan gerakan otot tangan saat menulis. Nah, meskipun lebih umum terjadi pada anak-anak, namun orang dewasa juga dapat terkena dampaknya. Ada pula untuk jenis-jenis disgrafia. Nah, menurut Kendall dan Stefanishen dalam Kasmawati 2021 telah mengkelompokkan berbagai jenis disgrafia menjadi 5 kategori sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada disleksia disgrafia. Ini tuh merupakan bentuk disgrafia di mana tulisan tangan anak sulit untuk dibaca, seringkali dengan kesalahan dalam huruf dan tanda baca. Nah, yang kedua itu ada motorik disgrafia, timbul akibat kurangnya keterampilan motorik halus ditandai dengan gerakan tangan yang kurang lancar dan kaku, terkadang menemukan upaya tambahan saat menulis, dan tulisan cenderung miring karena pegangan yang salah, meskipun pemahaman tentang ejaan tetap terjaga. Lalu ada disgrafia spasial, di mana anak ini mengalami kesulitan dalam memahami ruang sehingga tulisan bisa dibaca namun seringkali terletak di atas atau di bawah garis dengan jarak antar kata yang tidak konsisten. Lalu yang keempat itu ada fonologi disgrafia, terjadi ketika anak mengalami kesulitan dengan fonologi. Biasanya terjadi pada anak yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris yang memiliki perbedaan antara ejaan dan suara. Lalu yang terakhir itu leksikal disgrafia, serupa dengan disgrafia fonologi, tetapi ini itu lebih berfokus pada kata-kata yang memiliki perbedaan antara ejaan dan pengucapannya, terutama bahasa Inggris dan Prancis. Selanjutnya ada gejala disgrafia. Nah, gejala khas dari disgrafia adalah tulisan tangan yang tidak terbaca dan sulit untuk dimengerti. Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa memiliki tulisan tangan yang tidak teratur tidak selalu menunjukkan adanya disgrafia. Nah, beberapa petunjuk yang bisa menandakan seseorang mengalami disgrafia ini yaitu yang pertama, ada kemampuan verbal yang baik, namun kemampuan menulis yang menurun. Lalu, banyaknya kesalahan dalam penggunaan tanda baca atau bahkan tidak menggunakan sama sekali. Lalu, seringnya terjadi kesalahan ejaan atau penulisan yang terbalik. Nah, lalu ketidakkonsistenan dalam penggunaan huruf besar dan kecil. Nah, yang terakhir itu ada variasi ukuran huruf, bentuk dan tidak tetap, dan perbedaan antara tulisan tegak dan miring. Tulisannya itu tidak selesai, lalu tidak konsisten dalam penggunaan halaman, spasi, jarak antar huruf dan margin.
dalam memegang pensil, berbicara sendiri saat menulis. Lalu ada penyebab disgrafia. Menurut Suhartono pada tahun 2016, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan disgrafia. Nah, jadi penyebabnya itu yang pertama penyebab neurologis, seperti gangguan pada bagian otak kiri dengan yang terkait dengan kemampuan membaca dan menulis yang mengakibatkan kurangnya koordinasi antara mata dan tangan. Lalu penyebab kedua ini adalah cedera kepala, di mana disgrafia ini yang muncul secara tiba-tiba dapat disebabkan oleh trauma kepala akibat kecelakaan, penyakit, dan sebagainya. Lalu penyebab yang ketiga ini adalah faktor keturunan. Lalu penyebab yang keempat adalah kesalahan saat belajar menulis permulaan terkait dengan cara anak memegang alat tulis. Lalu ada perawatan untuk mengatasi disgrafia. Nah, anak yang mengalami disgrafia bisa mengalami kesulitan dalam proses belajar. Mereka sering disalahpahami sebagai ceroboh atau malas karena tulisan tangan mereka tidak teratur yang dapat menimbulkan perasaan cemas, malu, atau ketakutan untuk pergi sekolah. Nah, penting bagi anak dengan disgrafia untuk menerima perawatan yang sesuai dari dokter untuk mengatasi masalah ini. Jadi dokter dapat membantu meningkatkan kemampuan menulis anak dengan disgrafia melalui terapi okupasi dan latihan keterampilan motorik. Deteksi dan penanganan dini disgrafia dapat membantu mengatasi masalah dengan lebih efektif sehingga anak masih memiliki kesempatan untuk belajar menulis dengan baik dan lancar.